Berdasarkan riset bahwa 50% karyawan baru berhenti atau dipecat dalam 6 bulan pertama mereka. Biasanya, saat karyawan masuk ke sebuah perusahaan, karyawan tersebut akan diuji coba dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan bahwa karyawan tersebut memang capable. Namun mengapa seorang karyawan bisa dipecat dari sebuah perusahaan? Hal ini karena karyawan tersebut tidak capable dalam bekerja pada masa uji coba tersebut. Lalu sebenarnya apa yang perlu dilakukan karyawan saat baru memulai kerja di suatu perusahaan, sehingga karyawan tersebut dapat lulus masa uji cobanya? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang perlu segera kamu lakukan ketika pertama memulai kerja. Masa uji coba atau masa probation adalah hal yang penting bagi kamu yang baru diterima di suatu perusahaan. Karena masa probation adalah hal yang menentukan capable atau tidaknya kamu dalam menjalankan tugasmu. Di masa probation ini, kamu perlu menunjukkan dirimu bahwa perusahaan tidak salah menerima kamu sebagai karyawan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kamu lakukan ketika baru diterima kerja. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe ya. Terima kasih. 1. Manfaatkan masa orientasi untuk cepat adaptasi. Salah satu soft skill yang diperlukan dalam bekerja yaitu cepat beradaptasi. Beradaptasi adalah sebuah proses penyesuaian kebiasaan yang lama dengan kebiasaan baru. Mampu beradaptasi berarti kamu mampu menyesuaikan diri dengan hal-hal baru dalam hidupmu yang dapat membantu kamu bertahan di dunia kerja. Dengan soft skill ini, kamu dapat mengerjakan tugasmu dengan lebih bertanggung jawab dan hasil yang diberikan akan lebih memuaskan tim dan leader kamu. Ada beberapa kemampuan beradaptasi yang kamu perlukan dalam dunia kerja, yaitu beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan baru, proses kerja yang baru, dan teman-teman baru. 2. Kenali atasanmu. Setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang otoriter, demokratis, karismatik, delegatif, dan lainnya. Apabila kamu memiliki beberapa atasan, cobalah memahami bagaimana menghadapi dan bersikap kepada masing-masing atasanmu yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Apapun tipe kepemimpinan leader kamu harus tetap profesional dalam bekerja. Kamu harus tetap menjalankan tugasmu. Kamu tidak boleh terpengaruh menjadi tidak bertanggung jawab atas tugasmu dan malah tidak menghargai atasanmu. 3. Kenali rekan kerjamu. Sebagai orang yang baru bergabung di sebuah tim, kamu juga perlu mengenali masing-masing rekan kerjamu. Setiap orang memiliki karakteristik masing-masing dan kamu perlu mengenali masing-masing karakteristik teman-temanmu. Hal ini dapat mempermudah kamu beradaptasi dengan cara kerja mereka di perusahaan tersebut dan mencairkan suasana kamu di kantor barumu. Namun hati-hati dalam berkawan di tempat kerja ya Sobat 5, ada tipe orang yang mungkin dapat menjatuhkan karir kamu di perusahaan. Contohnya dengan menjelek-jelekan kamu ke orang lain atau ke atasanmu agar posisi dia lebih aman. Kamu pasti gak mau kan karir kamu hancur meskipun bukan karena kesalahanmu. 4. Kenali perusahaan dan ikuti aturannya. Bekerja di perusahaan baru berarti aturan baru yang harus kamu taati. Setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda. Tujuan adanya aturan di sebuah perusahaan tentu untuk mengatur dan mengontrol para karyawannya agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan perusahaan. Peraturan perusahaan juga dibuat untuk menyamakan hak dan kewajiban masing-masing karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga menjadi pedoman yang jelas. Jadi ikutilah aturan perusahaanmu. Hal itu bisa membawa kebaikan untukmu loh agar bisa menjadi orang yang disiplin. 5. Jangan sungkan bertanya dan minta masukan. Apabila kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasmu, jangan sungkan untuk bertanya kepada rekan kerjamu. Mereka lebih lama bekerja di perusahaan itu, secara tidak langsung mereka lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu juga bisa menanyakan pendapat dari hasil pekerjaanmu kepada atasanmu. Atasanmu lebih mahir daripada kamu. Kamu bisa mengetahui kesalahanmu dan dapat mengerjakan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini.
Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.